Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Febriansyah dengan NIM A5012209. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori emosi. Di mana yang pertama ada teori James Lange. Di mana teori James Lange ini menjelaskan bahwa emosi terjadi sebagai akibat dari reaksi fisiologis terhadap peristiwa. Emosi terdiri dari respon fisik tubuh terhadap suatu lingkungan, dan reaksi emosional seseorang tergantung pada bagaimana seseorang tersebut menafsirkannya. Reaksi fisik yang bersangkutan, misalnya saat kamu berjalan di hutan kemudian melihat seseorang yang menakutkan. Secara spontan, kamu akan merasa gemetar dan takut. Menjelaskan bahwa emosi terjadi secara bersamaan. Reaksi fisik tidak tergantung pada reaksi emosional atau sebaliknya. Ketika suatu peristiwa terjadi, talamus mengirimkan sinyal ke amigdala. Amigdala sendiri adalah struktur kecil berbentuk oval di otak yang memainkan peran penting dalam pemrosesan emosi seperti ketakutan dan kemarahan. Talamus juga mengirimkan sinyal ke sistem saraf otonom, menghasilkan reaksi fisik seperti ketegangan otot, gemetar, dan berkeringat. Misalnya, saat kamu berkencan dengan seseorang baru saja kamu ketemu, dan kamu sangat menyukai orang ini dan senang menghabiskan waktu bersamanya. Kamu mengalami respon fisik dan emosional termasuk perasaan bahagia serta telapak tangan kamu berkeringat dan detak jantung yang cepat. Next, saya akan menjelaskan tentang teori Schaerer-Singer. Schaerer-Singer merasa bahwa gairah fisik memainkan peran utama dalam emosi. Teori emosi dua faktor berfokus pada interaksi antara gairah fisik dan bagaimana kita secara kognitif melabeli gairah itu. Dengan kata lain, perasaan terangsang saja tidak cukup. Kita juga harus mengidentifikasi gairah untuk merasakan emosi. Misalnya, aku melihat pria aneh berjalan ke arahku. Jantungku berdegup kencang dan aku gemetar. Detak jantungku sangat cepat dan gemetar, disebabkan oleh rasa takut dan saya takut. Next, saya akan menjelaskan teori tentang Cognitive Appraisal Theory of Emotion. Teori ini menegaskan bahwa otak Anda pertama-tama menilai situasi dan respon yang dihasilkan adalah emosi. Menurut teori ini, rangkaian peristiwa pertama-tama melibatkan rangsangan, diikuti oleh pikiran, kemudian mengarah pada pengalaman respon fisiologis dan emosi secara simultan. Emosi yang dirasakan individu merupakan dari hasil penilaian terdapat situasi yang dihadapinya. Individu yang menilai situasi yang dihadapi sebagai situasi positif akan mengembangkan respon emosi yang positif pula. Sebaliknya, individu yang memberikan penilaian negatif maka akan mengembangkan emosi negatif pula. Next, saya akan menjelaskan teori tentang emosi and motivation. Adanya emosi menyebabkan seseorang merasa senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan sebagainya. Sedangkan motivasi menyebabkan seseorang melakukan sesuatu dan bertahan dalam melakukannya, dan ditandai dengan timbulnya reaksi dan perasaan untuk mencapai tujuan. Emosi dan motivasi memberi warna pada manusia sehari-hari dan juga berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar. Emosi berperan dalam membantu, mempercepat, atau justru memperlambat proses pembelajaran. Dan emosi juga membantu proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.